Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Murli Nandoro dengan NIM 20210179. Saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Saat ini atau hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan klausa dengan kalimat. Perbedaan klausa dengan kalimat. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sebenarnya, klausa terlihat mirip dengan kalimat, tapi ada hal yang membedakan antara klausa dengan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi akhir yang dimaksud ini bisa berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita. Ciri-ciri dari klausa terbagi beberapa bagian, yaitu 1. Terdiri dari 2 kata atau lebih. 2. Mengandung subjek dan predikat. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang keempat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Contoh dari klausa tersebut, ada beberapa contoh. Saya akan kasih contoh yang pertama, yaitu ibu sedang memasak. Dan yang kedua, gadis itu menangis terseduh-seduh. Frasa dengan klausa. Pada klausa terdapat hubungan antara subjek kalimat dengan predikat. Kamu harus atau kita harus tahu perbedaan atau contoh klausa tersebut dengan kalimat. Klausa dan kalimat terlihat sama, tapi klausa bukan kalimat karena tidak punya intonasi akhir dan tanda baca. Contohnya, contoh dari kalimat atau klausa, contoh klausa tersebut, kamu harus pergi. Kalau klausa di atas diberi tanda baca dan intonasi berupa perintah, maka akan menghasilkan sebuah kalimat, yaitu kamu harus pergi. Sama halnya dengan frasa, gabungan beberapa klausa juga bisa membentuk sebuah kalimat. Biasanya, kalimat yang berbentuk adalah kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Adalah kalimat majemuk tersebut 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata sambung atau penghubung sehingga menjadi satu kalimat. Contoh klausa dalam kalimat majemuk. Yang pertama, klausa 1, Naya sedang membaca. Sedangkan klausa 2-nya, Tasya sedang berolahraga. Tetapi kalimatnya yaitu Naya sedang membaca, sedangkan Tasya sedang berolahraga. Contoh yang kedua, klausa yang pertama atau klausa yang 1, adik tidur. Klausa keduanya, ayah bekerja. Dalam kalimatnya yaitu adik tidur saat ayah bekerja. Dan contoh yang ketiga, klausa yang pertama, ibu sedang memasak. Klausa yang kedua, nenek akan datang. Kalimatnya yaitu ibu sedang memasak karena nenek akan datang. Sedangkan kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat bisa juga terbentuk dari gabungan frase maupun klausa. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan di atas dari tadi. Kalimat diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca, dan juga intonasi akhir. Ciri-ciri dari kalimat tersebut ada beberapa bagian, yaitu bagian pertama, terbentuk dari gabungan kata, frase, dan klausa. Yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Yang kelima,
mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Kalimat yang lengkap memiliki 5 buah unsur, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Meskipun begitu, adanya subjek dan predikat saja sudah bisa membentuk sebuah kalimat. Subjek dan predikat merupakan unsur penting dalam kalimat, sedangkan objek, keterangan, dan pelengkap merupakan unsur penunjang sebuah kalimat. Unsur-unsur dari kalimat tersebut yaitu ada beberapa bagian, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Apa itu subjek? Subjek merupakan pokok kalimat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Yang kedua, predikat. Apa itu predikat? Yaitu sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Biasanya diletakkan setelah subjek, umumnya berupa jenis-jenis kata saja. Yang ketiga, objek. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan dari subjek, berfungsi untuk memperjelas kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata tersebut atau kata benda. Yang keempat, keterangan. Apa itu keterangan? Keterangan adalah sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat, bisa berupa keterangan tempat atau waktu. Dan yang terakhir yaitu pelengkap. Pelengkap adalah sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Ada beberapa contoh dalam kalimat, yaitu contoh yang pertama, minggu depan aku dan teman-teman akan pergi ke museum. Dan contoh yang kedua, ayah mencuci mobil. Mungkin itu saja dari perbedaan atau yang saya jelaskan tentang perbedaan klausa dan kalimat. Sekian dan terima kasih. Salam.